终于恢复实力了吗？看来不仅伤势痊愈，还有这些精进。Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bagian terpenting dari memurnikan pil obat adalah menggabungkan berbagai kekuatan obat dengan sempurna di dalam banyak bahan obat. Proses penggabungan ini perlu dijaga dengan kontrol yang tepat. Itulah mengapa kekuatan spiritual adalah hal terpenting dalam menentukan pencapaian seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang terjadi kali ini tampaknya melampaui harapan Xiaoyan. Alasannya adalah setiap langkah yang diambil sebelumnya sepenuhnya dilakukan dengan mengikuti apa yang tertera pada formula obat. Tidak ada kesalahan sedikit pun, namun masalah tetap saja terjadi. Jelas, ada sesuatu yang masih harus dikendalikan olehnya saat mengikuti formula obat. Xiaoyan sebelumnya juga sama, tidak menyadari langkah dia telah menyimpang. Namun dia tiba-tiba memahami saat api melonjak di kedua matanya. Masalahnya tidak berasal dari bubuk obat ataupun cairan obat, melainkan itu adalah berasal dari tetesan darah hijau merah. Tetesan darah hijau merah ini dimurnikan dari mayat kering binatang sihir. Energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya telah jauh melebihi persyaratan yang dipenuhi untuk penyempurnaan pil tulang darah jiwa surga. Hanya kekuatan Ganoderma darah naga, buah roh tulang, dan anggur hijau langit misterius yang mengalami kesulitan menyelesaikan netralisasi. Dengan kata lain, itu berarti kekuatan darahnya terlalu kuat dan kekuatan ramuan obatnya terlalu lemah. Keduanya mengalami kesulitan mencapai keseimbangan. Wajah Xiaoyan sekarang tidak tenang, dia harus memahami sumber masalahnya. Pada saat ini jika dia gagal menetralkan kekuatan darah, dia hanya akan dapat menggunakan darah peringkat 7 dari binatang sihir lainnya. Namun Xiaoyan belum menyiapkan darah esensi lain selain darah hijau merah. Dengan demikian, dia hanya bisa memilih opsi sebelumnya. Pikiran Xiaoyan juga menjadi fokus saat pikiran ini melintas. Dia melambaikan tangannya dan banyak gugus cahaya yang berhenti di udara, lalu diserap ke dalam kuali obat. Bahan obat itu perlahan-lahan bergabung menjadi cairan biru pucat di bawah kendali tepat Xiaoyan. Xiaoyan melihat cairan berwarna biru yang mengandung kekuatan lembut. Dia mengerahkannya dengan tangannya, saat itu perlahan turun. Itu mendarat di cairan hijau merah yang permukaannya bergolak dengan intensitas yang meningkat. Setelah tetesan cairan ini yang mengandung banyak kekuatan esensi bahan obat jatuh ke dalam cairan hijau merah, kekuatan lembut yang terkandung di dalamnya memiliki efek langsung. Permukaan darah cair dengan cepat menyusut menjadi duri sempit panjang yang perlahan menghilang kembali ke dalam cairan. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Namun nafasnya baru saja keluar dari tenggorokannya saat dia tiba-tiba menegang. Dia jelas merasakan perasaan tertekan yang perlahan menyebar dari darah hijau merah. Munculnya perasaan tertekan ini menyebabkan Daoqi dalam tubuh Xiaoyan menjadi lamban. Cairan hijau merah yang baru saja tenang tampak mendidih saat melonjak dengan liar. Kekuatan liar dan keras yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah dengan cepat muncul di dalamnya. Perubahan mendadak yang tidak terduga yang terjadi juga menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah. Tekanan yang menyebar dari darah ini bahkan menyebabkan kelompok Suqian terkejut. Apa yang terjadi? Ada masalah dengan darah hijau merah yang diambil Xiaoyan. Dari binatang sihir macam apa darah esensi ini berasal? Bahkan menyebabkan beberapa binatang sihir peringkat 7 biasa tidak akan bisa melepaskan tekanan sekuat ini. Banyak sesepuh di langit mengungkapkan wajah terkejut saat mereka melihat ke panggung batu. Setelah itu semuanya mulai terlibat dalam bisikan pribadi. Suqian dan dokter prekecil saling bertukar pandang. Ekspresi serius melintas di mata mereka. Melihat tekanan ini, sepertinya pemilik darah esensi pasti memiliki kekuatan yang sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Bahkan mungkin saja monster peringkat 8 tak tertandingi. Dari mana Xiaoyan mendapatkan darah dari binatang sihir berperingkat tinggi? Sementara semua orang tercengang,
tidak ada yang menyadari bahwa mata seperti permata Zian yang berdiri di samping dokter peri kecil mulai melepaskan cahaya ungu yang aneh saat tekanan itu muncul. Pada saat ini, tatapan Xiaoyan tertuju pada darah hijau merah. Masalah terbesar memang berasal dari ini. Menurut apa yang dikatakan Mu Tianxing saat itu, kekuatan binatang sihir ini ketika masih hidup seharusnya berada di sekitar puncak peringkat 7 dan akan menerobos ke peringkat 8. Bahkan binatang sihir dengan peringkat ini akan kesulitan memancarkan tekanan yang begitu kuat hanya dari setetes darah esensi. Sepertinya, latar belakang binatang sihir ini benar-benar luar biasa, ucap Xiaoyan dalam hati. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan. Tekanan yang dipancarkan dari darah hijau merah berulang kali menghancurkan keseimbangan dari banyak bahan obat. Tampaknya ada sisa naluri arogan hadir di dalam darah itu. Naluri yang berasal dari garis keturunannya. Naluri arogan ini tidak memungkinkannya untuk disempurnakan menjadi pil obat yang bisa diserap seseorang. Terlepas dari seberapa kuat Anda saat masih hidup, Anda hanyalah setetes darah sekarang. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda, ucap Xiaoyan. Seutas kemarahan telah meningkat di dalam hati Xiaoyan karena perlawanan yang dipancarkan oleh darah itu. Dia mendengus dingin dan menjentikan jarinya. Ganoderma darah naga sekali lagi muncul di tangan Xiaoyan. Api dengan cepat berputar dan naik di tangannya dan menekan Ganoderma darah naga. Setelah itu, sejumlah bahan obat yang tak henti-hentinya juga terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan dilemparkan ke dalam nyala api. Resistensi setetes darah hijau ini melebihi harapan Xiaoyan. Namun dari sini, dia bisa tahu seberapa besar dan kuat energi yang terkandung di dalamnya. Jika dia berhasil memperbaiki pil tulang darah jiwa surga kali ini, kemungkinan pil itu akan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pil tulang darah jiwa surga ini adalah sesuatu yang sedang disempurnakan Xiaoyan untuk Medusa. Jika bagian dalam tubuhnya benar-benar seperti yang mereka pikirkan, dia mungkin menyempurnakannya untuk putra atau putrinya. Xiaoyan selalu mencari yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya. Karena dia ingin menyempurnakan pilnya, dia secara alami akan menyempurnakan yang terbaik. Sementara pikiran di hati Xiaoyan bergejolak, setetes cairan berwarna merah darah muncul di dalam nyala api di telapak tangan Xiaoyan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengatupkan giginya saat dia melihat cairan berwarna merah darah. Dia menjentikan jarinya dan cairan itu berubah menjadi sosok merah yang dilemparkan ke darah hijau merah. Xiaoyan mengatupkan giginya saat dia melihat cairan berwarna merah darah. Dia menjentikan jarinya dan cairan itu berubah menjadi sosok merah yang dilemparkan ke darah hijau merah. Kekuatan liar dan keras dari darah hijau merah melemah saat cairan obat dari Ganoderma darah naga dimasukkan. Namun tekanan mulai meningkat lagi segera. Selain itu tampaknya tekanan merembes keluar dari darah menjadi lebih kuat karena pelanggaran berulang kali Xiaoyan. Pada akhirnya pandangan Xiaoyan menjadi agak redup. Dia samar-samar bisa melihat kepala binatang buas yang sangat buas menerkam ke arah Xiaoyan. Itu adalah hanya kepala dalam bentuk ilusi, tapi tenggorokan Xiaoyan masih mengeluarkan erangan teredam. Dia agak terkejut menyadari bahwa kekuatan spiritualnya tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Kejutan di matanya menjadi lebih padat. Dia juga sedikit bersukacita di tengah keterkejutan ini. Beruntung dia tidak sembarangan menelan darah ini. Jika tidak, bukankah tubuhnya akan berubah menjadi kekacauan oleh benda ini? Pemurnian obat kali ini telah terganggu oleh darah sialan ini. Jika dia tidak dapat mengeluarkan tekanan dari dalamnya, dia tidak akan pernah bisa berhasil memperbaiki pil obat ini. Semua orang melihat ekspresi serius Xiaoyan di panggung batu dan mereka tahu bahwa ada masalah yang sangat besar sepertinya telah muncul di sana. Aku ingin tahu dari mana kakak Xiao mendapatkan darah esensi binatang sihir ini. Ini sebenarnya mengandung tekanan seperti itu. Menurut apa yang saya tahu, setiap anggota suku di beberapa suku binatang sihir yang kuat di dataran tengah memiliki tablet spiritual. Ada seutas sisa roh di dalam tablet spiritual. Selama benang sisa roh ini tidak tersebar,
Darah di dalam tubuhnya tidak akan didapatkan oleh orang lain. Ini sangat mirip dengan pemandangan ini. Namun ini adalah wilayah sudut hitam. Bagaimana bisa binatang ajaib yang memiliki tablet spiritual muncul di sini? Ucap Shinlan terkejut. Dia berdiri di paviliun dan bergumam dengan agak ragu di dalam hatinya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari apakah binatang sihir sialan ini adalah anggota dari suku yang kuat di dataran tengah. Saat ini dia telah ditempatkan dalam kondisi yang mengerikan oleh darah hijau merah. Cahaya ungu sekali lagi melintas di pupil Ziyan di kejauhan, sementara Xiaoyan merasakan sakit kepala. Tubuhnya segera bergerak dan bergegas menuju panggung batu. Tubuh cantiknya menembus kunci spasial dan muncul di atas panggung batu. Bocah, sekarang aku tidak punya waktu untuk membantumu menyempurnakan danwan untuk dimakan. Ucap Xiaoyan sambil melambaikan tangannya dan tanpa daya berbicara ketika dia melihat Ziyan menerobos masuk. Kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan tekanan itu dengan menggunakan obat-obatan, karena tekanan semacam ini berasal dari garis keturunan. Meskipun saya tidak yakin jenis binatang sihir apa ini, latar belakangnya pasti luar biasa. Bahkan mungkin keturunan dari beberapa binatang purba. Ucap Ziyan memutar matanya ke arah Xiaoyan dan menjawab dengan tajam. Xiaoyan juga kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir. Saat ini dia benar-benar tidak ingin memikirkan apakah pemilik darah ini adalah binatang unik di zaman kuno. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghilangkan benang tekanan di dalam darah, ramuan obat yang dia temukan dengan susah payah akan sia-sia. Gunakan darahku. Mata Ziyan menatap tajam ke setetes darah hijau merah di dalam kuali obat. Cahaya ungu di matanya juga menjadi semakin pekat. Dia segera menggigit ujung lidahnya tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Setetes darah yang berisi seutas benang keunguan perlahan melayang dan mendarat di depan Xiaoyan. Xiaoyan tercengang saat mengamati setetes darah ini yang berisi kilau ungu. Dia bertanya, "Darahmu bisa mengeluarkan tekanan di dalam darah?" Tanya Xiaoyan. Meskipun aku tidak menyadari jenis binatang sihir ini, naluriku memberitahuku bahwa darahku bahkan lebih kuat dari itu. Ziyan dengan bangga mengangkat dagunya dan mendengus. Xiaoyan dengan ragu menatap anak kecil yang sombong ini. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas dengan keras. Dengan situasi saat ini, dia hanya bisa mencoba segalanya meskipun ini tidak mungkin. Jika ini gagal, dia harus mendorong perbaikan pil ini kembali. Xiaoyan memberi isyarat dengan jarinya saat pikiran ini melintas di hatinya. Tetesan darah di depannya yang berisi keunguan terbang ke kuali obat. Setelah itu dia mendarat di darah hijau merah dan mulai dengan cepat bergabung dengannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan masuknya setetes darah ini, keheningan seketika sepertinya telah muncul. Xiaoyan tercengang saat mengetahui bahwa tekanan kuat yang telah menyebar dari darah hijau merah dengan cepat tersebar seperti salju yang bertemu dengan air mendidih. Xiaoyan tercengang saat melihat perubahan di dalam kuali obat. Karena kekuatan spiritualnya menutupi seluruh kuali obat, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada perasaan samar ketakutan seperti bertemu musuh bebuyutan seseorang. Dalam beberapa nafas, tekanan yang membuat Xiaoyan sakit kepala yang tak tertandingi itu benar-benar hilang. Transformasi semacam ini menyebabkan dia menatap Ziyan yang wajah kecilnya dipenuhi dengan ekspresi bangga. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian dan keingintahuan. Sebenarnya, apa sebenarnya wujud gadis ini? Dengan meminjam kekuatan Ziyan, Xiaoyan nyaris tidak melewati rintangan ini. Meski penuh dengan bahaya, Xiaoyan bukan sepenuhnya tanpa keuntungan. Saat ini kekuatan yang terkandung di dalam kelompok cairan obat ini cukup kuat. Lagi pula, tidak hanya mengandung setetes darah binatang sihir di dalamnya, tapi juga memiliki setetes darah dari esensi dari Ziyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu persis seperti apa binatang sihir Ziyan itu, dia pasti luar biasa dari caranya mampu menekan tekanan yang kuat. Jika penyempurnaan pil ini berhasil, kemungkinan pil tulang darah jiwa surga ini akan menjadi teknik rahasia kelas tertinggi yang pernah digunakan oleh ras ular. Setelah membantu Xiaoyan menyelesaikan masalah tekanan, Ziyan tidak tinggal dan mengganggunya. Dia melihat cairan obat yang berputar di kuali dengan rasa iri sebelum memukul mulutnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari area di mana panggung batu itu berada.
Sukian dan yang lainnya hanya menghela nafas lega saat melihat Xian keluar. Mereka secara alami dapat menyatakan bahwa gadis kecil ini telah memberikan bantuan besar kepada Xiaoyan sebelumnya. Saat ini, masalah sudah teratasi. Sepertinya pemurnian berikutnya hanya masalah waktu, bukan? Hahaha. Jika anak kecil ini mampu memperbaiki pil obat tingkat 7 pada percobaan pertama, dia akan benar-benar luar biasa. Menurut apa yang saya ketahui, ada kemungkinan besar untuk gagal bahkan ketika beberapa alkemis tingkat 7 memperbaiki pil obat tingkat 7. Sukian tertawa sambil membelai jenggotnya. Dia menatap Xiaoyan di atas panggung batu yang ekspresinya sekali lagi menjadi serius. Banyak sesepuh di sekitar yang berbagi pemikiran yang sama juga tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Sukian. Pil tingkat 7 adalah pil yang legendaris. Lupakan tentang mengonsumsinya. Beberapa kali mereka telah melihat pil semacam itu dengan mata kepala sendiri selama hidup mereka dan dapat hitung dengan jari. Lagi pula sudah bertahun-tahun sejak seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 muncul di wilayah sudut hitam. Bahkan Han Feng saat itu tidak pernah berhasil memperbaiki pil obat semacam itu. Sementara semua orang menghela nafas lega, pikiran Xiaoyan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obat. Kekuatan spiritualnya dituangkan ke dalamnya, memproses informasi tentang suhu nyala api dan berbagai reaksi dari cairan obat yang berbeda selama penggabungan. Xiaoyan menghela nafas lega saat kekuatan spiritualnya merasakan ketenangan dari gugusan cairan. Setelah perubahan tak terduga sebelumnya, situasinya sekarang menjadi jauh lebih stabil. Dari kelihatannya, dia akan bisa mengumbalkannya menjadi embrio pil obat setelah semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar menyatu. Tentu saja, ini proses yang lambat. Xiaoyan berharap waktu yang dibutuhkan untuk penggabungan ini setidaknya 5 hari. Xiaoyan menarik nafas lambat di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup saat dia membagi perhatian untuk mengedarkan mantra api dan menyerap energi alam sekitarnya. Kekuatan spiritualnya terus berlama-lama di dalam kuali obat, mengendalikan suhu api serta penggabungan antara berbagai kekuatan obat. Semua yang perlu dia lakukan pada saat ini adalah menunggu dengan tenang. Penantian itu memakan waktu total 6 hari. Selama 6 hari ini, kerumunan manusia yang berkumpul di akademi dalam secara bertahap tersebar. Namun pandangan semua orang tanpa sadar akan terlempar ke panggung batu setiap saat mereka bangun. Mereka akan melihat sosok seperti batu yang tidak bergerak dan merasakan rasa hormat. Hampir semua orang yang sudah terbiasa dengan adegan di panggung batu selama 6 hari. Mereka tidak yakin berapa lama yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menyempurnakan pil semacam ini. Namun, mereka tanpa sadar akan mendecakkan lidah setelah menyaksikan sendiri penyempurnaan pil ini. Tidak heran, pil obat tingkat 7 sangatlah berharga. Tidak disangka penyempurnaan saja begitu merepotkan dan rumit. Banyak waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan. Sang alkemis bahkan harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sukian, dokter peri kecil dan yang lainnya akan terbiasa dan sering menunggu periode waktu di langit selama 6 hari ini. Hanya setelah melihat Xiaoyan tidak menunjukkan aktivitas, mereka perlahan pergi. Aura Xiaoyan selama beberapa hari ini juga secara bertahap menjadi salah satu yang samar-samar hadir. Bahkan nafasnya menjadi sangat lemah. Dia tampak seperti biksu tua yang akan meninggal dalam posisi duduk. Auranya cepat berlalu dan sulit ditentukan. Jika bukan karena pengalaman Sukian yang luar biasa yang memungkinkan dia menentukan bahwa Xiaoyan berada dalam kondisi yang misterius dan mendalam, kemungkinan dia akan khawatir bahwa beberapa masalah telah terjadi selama penyempurnaan pil. Meskipun Xiaoyan telah jatuh ke dalam keheningan seperti biksu tua yang bermeditasi, bagian dalam kuali obat tampak seperti api tanah yang dimulai oleh petir dari langit karena mengeluarkan suara benturan berulang kali. Kekuatan spiritual yang sangat menakutkan bersiul dan bertahan di dalam. Di bawah kekuatan spiritual ini, bahkan api surgawi hanya bisa dengan patuh membiarkan dirinya diperintahkan di sekitar. Jika beberapa alkemis tingkat tinggi hadir pada saat ini untuk menyaksikan penampilan Xiaoyan, kemungkinan mereka akan sangat tercengang. Karena kondisi Xiaoyan saat ini disebut alam roh pil di dalam alkemis. Dalam kondisi misterius semacam ini, kekuatan spiritual seseorang akan diperbesar tanpa batas. Di depan kekuatan spiritual yang berumur pendek tetapi sangat menakutkan ini, penyempurnaan pil
tidak akan memiliki peluang kegagalan sedikit pun. Dengan kata lain, selama seseorang memasuki kondisi ini, penyempurnaan pil ini pasti akan berhasil. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui secara kebetulan dan bukan sesuatu yang dapat diperoleh dengan mengharapkannya. Menghadapi itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan seseorang. Jelas Xiaoyan telah diberkati oleh surga kali ini. 6 hari berlalu perlahan. Saat pagi ke-7 tiba, seutas sinar matahari menerpa daratan. Itu melesat dari lautan pepohonan di kejauhan sebelum bersinar di plafon batu, menyelimuti pemuda berjubah hitam di panggung batu. Setelah itu, Xiaoyan membuka matanya yang sudah tertutup rapat. Matanya mengandung kekuatan yang kuat bersama dengan lapisan kabut. Tampaknya dia telah maju 1 tingkat. Selain itu, aura tenang perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan seperti singa yang terbangun. Aura ini sebenarnya jauh lebih murni dibandingkan 6 hari yang lalu. Jika Xiaoyan berada pada tahap awal dari bintang 6 Do Huang di masa lalu, saat ini dia sedang berdiri di puncak bintang 6 Do Huang. Menerobos ke bintang ke-7 sudah dalam jangkauan. Perbaikan pil ini sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit terkejut saat merasakan aura yang menyebar dari tubuhnya. Pemikiran yang dalam melintas di matanya. Jelas, dia tidak menyangka dirinya akan mengalami perubahan sebesar itu. Selama beberapa hari ini, dia memang berada dalam kondisi yang misterius dan mendalam. Dalam kondisi itu, kekuatan spiritualnya sepertinya telah mengalami transformasi terbesar. Penggabungan kekuatan obat yang sangat kompleks di dalam kuali obat tidak hanya diaglomerasi olehnya, tetapi tidak ada sedikit pun kelelahan yang tidak perlu dalam prosesnya. Berdasarkan akal sehat, kemungkinan berhasil memurnikan pil tulang darah jiwa surga kali ini tidak akan terlalu tinggi, karena pil tersebut mengandung kekuatan obat tambahan dari Ganoderma darah naga dan juga setetes darah esensi Xian. Jadi itu tidak lagi sepenuhnya mengikuti metode dalam formula obat. Perlu diketahui bahwa meskipun bahan obat yang tidak mencolok dari formula obat hilang, ada kemungkinan hal itu menyebabkan kegagalan penyempurnaan pil. Bagaimanapun, setiap formula obat berhasil setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya oleh para pendahulu. Orang bisa membayangkan kesulitan yang akan dihadapi generasi selanjutnya dengan mencoba mengubahnya secara tiba-tiba. Jika Xiaoyan tidak beruntung memasuki kondisi misterius dan mendalam semacam itu di mana kekuatan spiritualnya telah diperbesar tanpa batas, kemungkinan bahkan jika Xiaoyan tidak dapat secara paksa membentuk embrio pil obat, dia pasti akan gagal pada langkah terakhir. Harus dikatakan bahwa dia sangat beruntung bisa berhasil dengan kesempatan yang luar biasa. Tatapan Xiaoyan perlahan meluncur ke arah kuali obat. Dia melihat pil obat embrio berwarna ungu merah yang terbungkus dalam nyala api. Dia tersenyum karena telah terbebas dari beban berat. Pil obat embrio berukuran sekitar mata naga. Seluruh tubuhnya berwarna ungu merah. Permukaannya penuh dengan lubang, membuatnya tampak jelek. Namun Xiaoyan bisa merasakan kekuatan obat yang agung di dalamnya. Kekuatan semacam ini memiliki efek misterius dalam meningkatkan bakat pelatihan seseorang. Diketahui secara umum bahwa bakat pelatihan seseorang datang saat seseorang lahir. Sangat sulit untuk meningkatkannya. Namun yang disebut pil tulang darah jiwa surga ini mampu memperbaikinya. Hanya poin ini yang membuatnya layak untuk dinamakan pil obat tingkat 7. Pil obat embrio sudah terbentuk. Berikutnya adalah langkah pembuatan pil terakhir. Langkah ini benar-benar tanpa risiko apapun setelah Xiaoyan memasuki kondisi alam roh pil. Seperti itu, karena semua kekuatan obat telah digabungkan dengan sempurna saat pil embrio terbentuk. Dengan kata lain, bahkan jika Xiaoyan tidak melakukan langkah terakhir ini, efek pil obat embrio ini tidak akan berbeda. Tentu saja, sebagai seorang alkemis, Xiaoyan secara alami akan mengejar kesempurnaan. Karena itu dia tidak melewatkan langkah terakhir. Xiaoyan menggerakkan kekuatannya dan berulang kali menekan pil obat. Api hijau giok yang bertahan di sekitarnya perlahan melemah. Itu memancarkan sedikit kehangatan yang perlahan meresap ke dalam pil obat embrio itu. Aroma menyengat yang dipancarkan dari pil obat sudah cukup untuk membuat hati seseorang tergerak. Langkah pembuatan pil terakhir tidak berlangsung lama. Sekitar 10 jam kemudian,
Pil obat embrio yang diisi dengan lubang telah berubah menjadi pil seukuran ibu jari. Lubang jelek di permukaannya telah menghilang dengan tenang. Warna merah dan ungu menutupi kulit terluar dari pil obat yang bulat dan ramping. Itu menyebabkan orang menyukainya. Warna ungu dan merah itu seperti ikan yin yang karena mereka menguraikan permukaan pil obat. Sekilas, ia tampak memiliki kecerdasan dan sangat misterius. Aroma bening samar di sekitar pil obat menguatkan perhatian seseorang setiap kali mengendusnya. Saat pil obat akan terbentuk, langit di dalam akademi dalam tiba-tiba dengan cepat menjadi gelap. Lapisan awan gelap itu dengan cepat terbentuk di langit. Orang bisa melihat petir berwarna perak di dalam awan gelap, berenang seperti ular perak. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit ini menyebabkan semua orang di akademi berhenti. Mereka memandang awan gelap yang keruh itu di langit. Sesaat kemudian, mereka tampak memiliki pemikiran yang sama saat mata mereka tiba-tiba menoleh ke arah di mana panggung batu itu berada. Pada saat ini, sosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Tatapannya mempelajari perubahan yang tidak biasa di langit tanpa rasa kaget ataupun ketakutan. Pil obat tingkat 7. Apakah ini akan segera berakhir? Kakak Xiaoyan, dia benar-benar berhasil? Xinlan mengangkat kepalanya dari dalam halaman di pavilion gerbang Pan. Dia melihat awan gelap di langit, dan kegembiraan yang gemetar diam-diam muncul di dalam hati Xinlan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.